teman-teman semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Seneng aku nih kalau udah bicara bahagia. Aduh, lagi bahagia Bu? Bahagia. Masa sih? Kenapa? Nanti lah ya, nanti dijelasin kita. Nanti jelasin lah. Nanti teman-teman pusing. Ya pastinya bahagialah. Setelah bertahun-tahun lamanya gitu ya. Kehilangan, kok kehilangan? Asal jangan kehilangan jati diri aja. Maksudnya apa ya? Maksudnya jarang komunikasi, walaupun tetap notice sih, tetap melihat Instagram dan lain sebagainya. Dan pada saat ini ada di sini. Apa tuh? Siapa tuh? Biar kesannya nggak ngerti gitu kan? Iya. Aku kasih tahu nggak ya? Kok pakai rahasia? Nggak, aku sebenarnya grogi mau kenalin ini orang, Pet. Karena siapa sih Usi? Ya karena teman-teman bintang tamu kali ini seperti bintang tamu podcast lainnya ya, yang pastinya punya apa salah dengan kata punya lagi. Loh, iya dong punya ya. Betul. Terus. Iya. Yuk Kan bisa bilang, Pet, kalau udah temen gue yang bakalan jadi teman-teman tuh pasti gue grogian bawaannya. Yang punya banyak talenta. Oh iya. Yang punya banyak karya juga. Dan ternyata dia itu perlu teman-teman tahu, teman aku dari sekolah minggu. Itu yang bikin happy ya. Ketemu teman dari kecil itu loh. Iya. Oke deh. Dan pastinya jadi bintang tamu di podcast tanpa podium kali ini. Jadi kita panggilkan saja ya, Pet ya, bintang tamu kita yang happening banget lah dengan segala karyanya, Penny Huta Barat. Halo Irma, Patrice, thank you. Ikut happy. Sudah bisa hadir di podcast tanpa podium. Terima kasih loh. Iya. Sudah hadir. Dulu kita temenan waktu kecil ya. Oh salah ya, bukan Aku. Oh iya, Usi. Temenan dari kecil banget. Iya. Banget. Sama Kak Penny. Banget. Banget ya. Kelas 3. Kelas berapa ya? 3 SD. 3 SD. Iya, 3 SD. Masuk agak. Teman sekolah minggu. Terus kita ketemu lagi makin deket lagi di SMA ya. Iya. Satu kelas lagi. Wow. Satu kelas. Cuy. Jadi bisa kulik nanti nih ya. Jangan. Punya aib. Gue baru tadi mau bilang, Pen, yang lalu biarlah berlalu ya, Pen. Gak usah diungkit-ungkit. Diceritain kita ganti topik aja gimana? Ini kita sedang dalam semangat memperingati Hari Pendidikan ya. Jadi ini bukan tentang Irma, didikan Irma. Jangan, Pen, yang lalu biarlah berlalu, Pen. Oke. Siap, Ma. Yang kita kulik ke Penny-nya aja kalau gitu ya. Oke. Iya, bagus suaranya. Jadi kita mau ngobrol apa? Ya, suaranya enak banget ya, beda ya kayak kita ya teman-teman. Thank you. Kita ini kan alat kalian bantu. akan tenang deh. Jadi kalau pas kami ngomong di post juga nggak apa-apa. Iya. Kalau Kak Penny ngomong nggak Jangan usah. dong. Oke, boleh kenalan dulu lebih jauh gitu kali Usi ya. Kak Penny ini siapa? Saat ini lagi ngapain? Begitu ya Usi ya? Ya. Boleh ya, Pen ya? Boleh. Oke, langsung ya. Iya. Ya, halo teman-teman. Sapaan buat teman-teman podcast tanpa podium ya. Thank you banget udah bisa mampir di podcast tanpa podium ini. Perkenalkan, saya Penny Huta Barat. Jadi aktivitas saya saat ini saya ngajar di salah satu perguruan tinggi negeri. Kemudian dalam aktivitas saya sebagai dosen tuh ada yang biasanya disebut sebagai tridharma. Jadi selain ngajar harus penelitian juga, harus pengabdian masyarakat. Jadi kira-kira aktivitasnya itulah ya. Kemudian hobi masih terus berjalan. Teman saya Irma mungkin tahu saya dari kecil tuh senang nyanyi. Banget. Iya. Jadi hobi nyanyi masih jalan walaupun sekarang pandemi. Work from home ya nggak bisa nyanyi di mana-mana ya, tapi tetap nyanyi di rumah, nulis lagu atau pokoknya hobi nulis tetap berjalan lah gitu kira-kira. Itu aja kali perkenalannya. Keren kan? Ya, Aku sampai keringet dingin loh.
Jauh banget. Iya, udah dosen. Nulis lagu. Terus ada tridharmanya tadi dulu, dosen, peneliti, berarti abdi masyarakat. Abdi masyarakat. Itu luar biasa. Terus songwriter, nulis lagu ya. Nulis lagu. Terus penyanyi. Terus berkaitan dengan nulis, kayaknya nulis buku juga kayaknya ya. Iya, baru-baru ini baru rilis ya. Betul, Irma dan Patrice. Itu bisa didapatkan di mana itu, Kak? Iya, sekarang lagi periode pre-order dari bukunya, namanya Stay Relevant and Make a Difference. Jadi bukunya tuh tentang komunikasi, public relations dan marketing communications. Mungkin bisa mampir ke Instagram saya sih biar lihat lebih detail info tentang di mana. Jadi promosi. Penny Huta Barat ya. FPENNY Huta Barat. Ya. Tuh. Apalah kita ya Pet ya. Iya. Aduh. Sih nulis buku apa kemarin? Aku nulis khotbah ya. Iya. Khotbah mingguan. Tapi Kak Irma nih hebat loh, masih nulis khotbah detail. Wow. Khotbah detail titik koma. Emang didikan Irma Anda emang dari dulu detail. Oh ya. Penny lagi. Dari dulu detail dan selalu memukau. Wow. Terbukti ya. Ayo kita tukar. Jadi bintang tamunya Irma sekarang. Oh gitu. Jadi Kak Irma sekarang nulis buku apa? Nulis buku apa ya? Buku khotbah. Terus nih paling pinter deh. Sebelum kita mau tanya-tanya Kak Penny ya soal tugas tanggung jawabnya yang banyak itu. Nah, lu seorang pendidik itu keren banget ya, dosen kece. Sekaligus penulis lagu dan lain sebagainya. Kita mau tanya Kak Irma, emang terakhir baca buku kapan? Karena punya teman penulis buku ini kan. Jadi itu tetap Kak Irma pikir gak bakal ditanyain, tetap Kak. Itu kan bagian yang lewat ya Pen ya, kalau di guideline ya. Buku ya, buku terakhir ya. Nanti Kak Penny boleh jawab loh. Kalau gitu 2 buku ya, 2 buku terakhir yang kita baca. Tuhan. Lalu terakhirnya kapan gitu ya? Aku ini bukan tipikal orang yang tekun ya, walaupun gue baca status Instagramnya Penny hari ini, feednya Penny hari ini tentang membaca, harus tekun membaca. Itu perlu memang. Yang aku baca terakhir 2020 lah, belum gue selesain sampai di 2021 itu Labirin Kehidupan 2. Belum kelar gue. Maaf ya Pak yang menyetak, yang menyimpunnya. Ini ya. Wow. Oke. Penny belum punya ya? Satu lagi. Penny belum punya ya? Belum. Oh nanti gue hadiahin buat lu Pen. Terima kasih. Itu karya Irma dan Patrice ya? Bukan. Jauh banget Pen. Itu karya dosen kami. Dia baru-baru kemarin dikukuhkan menjadi profesor teologi. Pendeta Joas Adi Prasetya. Pak jangan lupa Pak, komisi kami. Siapa tahu kalau Bapak dengar ya tolong ya. Komisi kami. Nanti dia Labirin Kehidupan 1 dan 2 Pen. Gitu. Kalau Semi masih aktif nih, Penny kenal Semi nih. Kalau Semi masih aktif dapat diskon tuh Pen. Mau dong. Ya udah ya. Kak Semi mau dong. Tahu semua pasti dia dengar podcast kami. Dia salah satu pendengar setia ya. Teman-teman yang setia banget itu. Tapi belum gue kelarin tuh buku ya. Terus yang kedua aku lagi suka ngikutin buku 101 cerita bijak dari Korea. Demam Korea. Wow, menarik tuh. Demam Korea. Kalau dosen tuh gitu ya, menghargai sekali ya. Menarik ya. Setiap jawaban kita tuh menarik. Bacaan apa itu? Padahal mungkin apa itu? Itu 101 cerita bijak dari Korea. Secara kan Korea lagi booming sekarang ya dengan drakor-drakornya. Ya salah satu yang aku baca sih itu ya, karena soalnya isinya ini bisa jadi ilustrasi khotbah, makanya dia suka dibaca. Pengkhotbah yang bijak ya, baca buku ya. Jarang-jarang juga gue pakai ilustrasi tau. Iya. Yang penting kan baca. Kita mau ngomong apa kalau nggak baca? Tolong ya, tolong. Kalau Kak Penny, aku enak nih bagian nanya. Iya, biarin aja dia. Kak Patrice dulu Ci.
Aku banyak deh, banyak bukunya banyak. enggak, kalau yang 2020 kemarin ya adalah Ekofeminisme 1, 2, 3, 4 ya itulah yang Berat ya? dibaca. Iya berat, agak berat sih Kak, karena tesis doang. Kalau nggak karena tesis nggak baca itu. Ya Labirin Kehidupan 2 juga jadi bacaan yang sebenarnya dia sederhana, makanya bikin kita duluan yang terberkat. Iya. Ya, nanti Kak Irma tolong ya Kak Irma. Siap. Alamat ya Pen, lengkap. Aduh, terima kasih. Tunggu aja. Thank you. Sip. Kalau dapat buku tuh kayaknya dapat apa gitu, seneng banget ya. Harta itu. Harta. Iya. Kalau aku, oke. Yang terakhir ini baca, yang ku inget nih ya. Kadang-kadang suka baca gak langsung sampai habis, sempat ganti baca buku lain, jadi kayak paralel gitu loh, tapi nanti dihabisin. Yang pertama yang ku inget tuh Strategize to Win. Itu Carla Harris. Carla Harris. Iya, bagus itu. Ingat Carla Harris ya, dia salah satu orang negro wanita yang pemimpin yang buku-bukunya itu cukup menginspirasi. Strategize to Win. Kemudian suka banget baca buku Max Lucado. Nah, ada buku Max Lucado yang berulang-ulang tuh saya baca gak bosen-bosen. Itu yang tentang Daud dan Goliat. Judulnya kalau nggak salah Facing the Giants. Ada filmnya tuh, ada film. Aku punya buku itu juga kok. Facing the Giants kayak. Kalau nggak salah versi Indonesia yang menghadapi raksasa kehidupan gitu. Pokoknya hampir semua buku Max Lucado tuh memang benar. Ini banget deh, inspiring banget. Iya. Besok-besok nanti orang gitu, aku baca bukunya Penny Huta Barat, itu inspiring. Aduh, terima kasih. Amin. Senang banget denger begitu ya. Terus kan itu baru 2 buku ketiga yang gue baca, Stay Relevant and Make Difference. Itu buku boleh cerita itu bukunya tentang apa loh? Iya, jadi itu sebenarnya bukunya semacam kayak kristalisasi dari apa yang saya tekuni tentang jadi itu dari tahun mungkin nggak sebut tahun, pokoknya sekitar 10 tahun terakhir itu saya menekuni bidang public relations dan marketing communication di perguruan tinggi. Jadi saya waktu itu menjadi humas di salah satu fakultas di perguruan tinggi. Jadi aktivitas saya betul-betul banyak terlibat dengan kegiatan PR dan markom. Nah, setelah dari situ baru kemudian saya full jadi dosen tetap. Nah, lalu saya mulai merasakan apa yang saya bisa bagiin selama perjalanan kemarin di pekerjaan sebelumnya. Jadi disitulah beranjak dari situ saya mulai kayaknya harus dituangkan dalam buku nih. Nah, dan harapannya juga di situ bisa kasih menambahkan value buat teman-teman yang baca tentang dari sisi praktiknya gitu, dari sisi best practice-nya tentang PR dan marketing communication. Gitu kira-kira. Gila. Apalagi coba diulang sih, pasti susah gitu. Sudah. Judul bukunya aja gue belum hafal-hafal nih. Stay Relevant and Make a Difference. Biar hafal. Jadi maksudnya mengajak kita stay relevant and make a difference. Maksudnya sebagai komunikator yang handal, marketer yang adaptif, apalagi di masa ini gitu ya, dari kita yang sifatnya strategi tradisional jadi ke digital, kita tuh harus tetap relevan gitu dan bikin suatu perbedaan. Nah, itu makanya muncul judul Stay Relevant and Make a Difference. Itu yang katanya sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik kan gitu ya. Wow, iya, betul. Oke, nanti kita udah dulu ya. Tapi gini, bicara tentang buku, kenapa tiba-tiba terinspirasi untuk bikin buku, Pen? Nih orang masa pandemi nih segala sesuatunya kan pengennya yang dia produktif banget ya. Iya betul. Maaf ya Ibu Patricia, kayaknya kita punya mimpi juga ya tadi bikin buku. Kami punya mimpi juga tuh, ada di IG Live saat kapan tahu itu ya. Sempet cuman ya itu ya, artinya kenapa sempat terinspirasi mau bikin buku selain tadi menuangkan apa yang memang menjadi ininya Penny. Maksudnya kenapa medianya buku gitu? Iya. Iya sih. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang nanya kenapa buku gitu ya. Poinnya sebenarnya ketika kita bikin karya, apakah misalnya itu lagu atau misalnya video kah atau buku, kita kan ingin menyampaikan sesuatu gitu ya, menyampaikan pesan, message gitu. Apalagi di masa ini ya mediumnya itu ada podcast, ada
lagu gitu ya, kemudian ada pertemuan virtual seperti ini dan buku. Lalu kenapa buku? Kita tiap hari itu udah sering berinteraksi dengan media sosial. Dan seperti teman-teman semua, saya juga sering nyari informasi atau update yang baru dari media sosial karena kita cepat dapat penggalan-penggalan berita dan seterusnya. Tapi kalau saya boleh mengutip, ada seorang penggiat bahasa namanya Ivan Lanin, dia bilang kalau konten di media sosial itu baru sifatnya cemilan gitu. Oh, cemilan. Pantas kita gendut ya, Bet. Tapi konten dalam buku tuh hidangan utama. Dan saya setuju sama hal itu. Kenapa? Karena di buku itu kita bisa menemukan pengetahuan yang komprehensif gitu. Jadi itu jadi nutrisi yang lengkap untuk akal dan untuk rasa. Jadi kenapa buku experience-nya beda? Pasti teman-teman setuju ya, kalau kita baca lama di depan layar atau di gadget tuh kita jarang lah bisa bertahan lama gitu. Tapi kalau buku tuh experience-nya lain. Itu sih kenapa memilih buku. Dan kemudian saya juga terinspirasi dari orang-orang yang senang nulis gitu. Jadi ya ada mentor-mentor ataupun orang-orang terkasih, keluarga dan saudara yang kalau saya lihat kok mereka tekun gitu misalnya dalam menulis, dan itu mendorong saya juga pengen nulis dan membuat sesuatu lewat tulisan. Gitu kita kira-kira. Speechless kan, kita harus menyajikan hidangan utama Kak Irma. Iya, cukuplah cemilan-cemilan 10-11 ini. Ya kita langsung ke 12-nya. Cemilan tapi tetap penting loh, maksudnya konten di media sosial penting ya, betul ya. Tapi kita kan kadang nggak menemukan yang utuhnya kan di sana secara komprehensif. Tapi ketika kita ketemu buku gitu, di situ ada nutrisi lengkapnya gitu kira-kira. Siapa yang perlu dilengkapi Kak dengan buku itu kira-kira? Oke, kalau dengan lewat buku yang saya Stay Relevant and Make a Difference, yang perlu diperlengkapi termasuk generasi sekarang, Irma dan Patrice, bahwa ya mereka menghadapi masa ini, mereka adalah generasi tangguh, dan kita juga sebetulnya jadi bagian yang harus berkontribusi mempersiapkan mereka gitu loh. Nanti di masa depan supaya mereka tuh siap, adaptif gitu, jadi komunikator yang handal, dan segala informasi yang limpah ruah ini jangan sampai itu membuat mereka terombang-ambing gitu maksudnya. Jadi kita jadi bagian untuk lewat buku ini berbagi sesuatu gitu. Khususnya kalau buku saya tentang yang tadi itu topik public relations and marketing communication. Kita perlu belajar itu juga kayaknya PT. Iya. Nanti kita order. Oh iya, harus setelah ini ya. Teman-teman juga kalau mau order langsung ya. Iya, boleh, terima kasih. Iya, karena tadi seperti yang dikatakan ini untuk anak-anak muda yang dibilang tangguh ya. Iya. Ini dapat statement itu kan sebenarnya jadi semangat buat teman-teman semua supaya sadar kalau kita tuh tangguh kok, hanya perlu dipersiapkan ya, Bet. Betul. Aduh, keren banget, Ben. Silakan Patricia. Thank you. Aku sengaja nunggu. Maaf ya, kami apa adanya banget ya. Jauh dari tata aturan broadcasting atau apapun itu namanya. Oh, jangan gitu. Justru yang sederhana itu yang tetap tinggal di ingatannya, di benak. Nah, supaya tetap tinggal di benak Kak Penny. Kira-kira Kak Penny biar ada bridgingnya gitu. Kayak banget, padahal bridgingnya mungkin patah banget ya. Tapi Kak Penny, kalau tadi kan bicara soal misalnya buku nih ya, karya Kak Penny. Selain itu nanti kita mau tanya-tanya soal podcast tuh, meskipun betul. Tadi sudah sempat disounding. Itu keren banget itu ya. Nanti kita bahas soal adapto ya. Cuman tadi kan Kak Penny bilang itu ke orang lain yang merasakan manfaatnya. Kira-kira waktu nulis akal dan rasa baik-baik saja enggak? Lagi sehat nggak gitu ya? Atau kemudian ada manfaat sendiri nggak sih? Karena kadang-kadang kan nulis itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Betul. Yang wajib aja susah, apalagi yang memang bikin untuk orang lain gitu ya. Betul. Justru kalau saya ngeliat sih melatih ketekunan ya kalau nulis tuh. Karena emang nulis tuh perjalanan yang panjang gitu. Jadi awalnya bisa di tengah-tengah tiba-tiba kayaknya enggak deh, kayaknya bisa kita
nggak seyakin di awal gitu ya. Tapi kembali lagi why-nya gitu, kenapa saya memulai ini, ya karena itu ada value yang pengen dibagiin. Dan seperti kata Patrice tadi dan yang Irma sebutkan, manfaatnya juga ada buat diri saya. Ketika saya menuliskan itu, betapa saya belajar makin bersyukur. Karena kan inget lagi kan, oke waktu itu praktik yang saya lakukan di bidang ini tuh gini. Jadi selain memasukkan konsep yang ada, tapi juga praktik yang saya alami. Jadi di situ saya melihat lagi dengan kacamata yang baru, wow dulu tuh melalui seperti ini loh tantangannya, yang ini bisa dibagikan ke masa ini gitu. Dan itu membuat saya bersyukur, itu juga melatih cara berpikir, kemudian banyak hal yang manfaatnya buat diri sendiri dan semakin merasa apa ya, bahwa kita bikin sesuatu nggak harus sempurnanya gitu. Pokoknya kita kerjakan, kita mulai dengan apa yang kita punya gitu dan sempurnakan sambil berjalan gitu. Karena kalau kita episode pengen 1. Iya, karena kalau kita pengen betul-betul ini nggak kelar-kelar, bener loh. Yang dihadapi tantangan oleh seorang penulis adalah ketika dipengen, oh ini belum cukup, ini belum cukup. Akhirnya nggak jadi-jadi, nggak kelar-kelar gitu. Tapi ketika kita belajar untuk bilang, ini cukup dan semoga ini bisa bermanfaat, itu cukup. Nanti kan bisa berkelanjutan seterusnya. Maksudnya disempurnakan sambil berjalan. Boleh tahu sedikit lagi soal buku ya? Kakak mulai dari judulnya dulu atau kan kadang-kadang ya kita nih ngelamang-lamun di judulnya apa ya? Ya orang kan nulis aja dulu kan gitu ya. Betul. Mulai dari mana? Ini besok mau terbitin buku juga ya? Doain mau bikin disertasi. Wah, doain ya pengen doain ya. Luar biasa. Makasih yang mau bikin tesis ya. Ya, oke. Tuhan. Gimana? Iya, mulainya biar kalau kita kan kadang-kadang judul atau topik apa yang bagaimana gitu. Kakak sendiri mulai. Kalau judul justru dalam perjalanan tuh kadang kita bisa menyesuaikan, berubah. Tapi biasanya mulainya dari ide besarnya, big idea-nya. Nah, saya punya kebiasaan tuh suka mapping, bikin mind mapping aja gitu. Jadi kalau ada ide langsung ketemu kertas, buku, tulis. Karena seringkali kita mengandalkan ingatan kita, habis itu lupa. Padahal gagasan yang lagi istilahnya brilliant gitu, hilang kalau nggak ditulis. Jadi langsung tulis, oke idenya ini, di dalamnya ada ini. Jadi payung besarnya dulu. Baru kemudian sambil berjalan, ketemu tuh biasanya si headline atau judulnya. Itu kira-kira. Ini yang lagi mau nulis skripsi kan gitu ya. Tulis aja dulu gitu ya. Apapun yang terlintas di pikiran dan biasanya tuangin dulu dan mapping dulu tentang apanya gitu. Baru judulnya sih sambil berjalan. Iya. Masuk. Tadi Penny sempat bilang ya kalau segala sesuatu itu harus kita mulai dari apa yang kita punya dulu ya. Itu yang tampil di episode pertama Adapto. Iya, apa dia punya itunya tuh? Aku kemarin baru menghafal kok lupa sekarang tiba-tiba. Tagline-nya. Karena hidup tidak karena realita tidak seindah apa. Adapto podcast. Waktunya adaptasi karena realita tak seindah imajinasi. Aku jadi rasa ini ya di bawah banget ya kita punya tagline. Udah gitu kan. Dia tagline-nya dari awal ya Pet. Kita tuh udah berapa bulan, oh iya kita perlu tagline ya. Ya itu kan mulai aja dulu kan. Betul, itu makanya mulai aja. Jadi apa kabar podcastnya? Apakah gini, maksudnya gini, apakah apa yang tertuang dalam podcast itu juga sesuatu yang memang juga dibagikan dalam buku gitu ya? Iya, kalau yang dibagikan di podcast saya yang Adapto itu yang ada di Spotify sih so far belum tentang isi bukunya. Itu bercerita tentang jadi topik-topik di Adapto podcast itu bicara tentang pengembangan diri, tentang komunikasi gitu ya, soft skill gitu. Makanya mungkin kalau Irma dan Patrice dengar episode pertama itu bicara tentang start with what you have. Jadi saya membagikan apa yang saya rasakan dan bahwa ketika dalam menjalani karya, kira-kira bicara karya deh di episode-episode awal Adapto. Bahwa orang seringkali terhenti untuk memulai ketika dia berusaha dan mencoba hal-hal lain di luar dirinya yang dia belum punya gitu. Padahal ketika kita membuat karya kadang-kadang kita mulai dulu dari apa yang kita punya. Ternyata ketika digali begitu dalam, itu kita bisa melahirkan sesuatu lah sesuai yang kita miliki gitu.
Tuh kan. Kita mulai dengan apa, Bet? kita mulai dengan keberanian untuk ya itu juga perlu sih niat dan keberanian, betul. Benar. Nah, kebetulan ada podcast ya, karena beberapa aktivitas jadi belum sempat ngisi lagi. Jadi kadang-kadang ada ide, tulis, bikin materinya dulu. Jadi agak cukup butuh waktu gitu kalau untuk ingin monolog di podcast ya, karena kan sifatnya betul monolog lebih susah. Jadi that's why belum banyak sih konten episode di Adapt Podcast, belum seperti podcast tanpa podium yang saya salut konsisten banget gitu, dan ini episode ke 49. Wow. Dan katanya sudah mau 1 tahun ya. Keren. Itu doang yang kami punya. Merendah aja deh. Tujuan podcastnya apa kalau gitu? Apa? Maksudnya tujuan podcast Iya. Waktu bikin podcast. Idenya itu lagi pengen berbagi pesan yang share positivity aja. Dan juga di masa ini lewat mana lagi ya kita bisa istilahnya menyampaikan sesuatu kalau nggak lewat medium-medium ini, salah satunya podcast gitu. Karena saya yakin terbersit. Karena saya yakin setiap entah podcast kita seperti ini itu pasti ada pendengarnya, walaupun nggak semua nggak masalah gitu, tapi pasti ada pendengarnya. Kemudian buku pasti ada pembacanya. Lagu pasti ada pendengarnya gitu loh. Dan itu bukan karena banyaknya jumlah orang yang dengerin atau baca karya kita, tapi gimana itu bermakna buat mereka gitu. Gimana itu bisa menambahkan value buat kehidupan mereka. Betul. Gak penting angkanya tapi nilai dan maknanya ya kan ya. Ketika banyak orang mengejar angka di masa ini. Benar. Aduh, sampai lelah gak tidur-tidur demi angka ya, kasihan ya. Demi angka ya. Terima kasih juga berarti buat teman-teman yang mau mendengar ya. Betul. Kak, itu tadi kan Kak Irma dari tadi kita bahas tujuan karya-karyanya Kak Penny nih. Boleh tahu tujuan hidup kakak apa? Aduh, berat ya. berat ya. Pertanyaannya sederhana tapi dalam gitu. Kalau ditanya tujuan hidup, mungkin kalau saya bisa menuturkan secara ringkas gitu ya dalam satu kalimat, yang saya yakini gitu ya, yang saya coba maknai dan terus berusaha adalah bahwa finding God in all things gitu. Apa yang kita kerjain, orang-orang yang kita temuin termasuk lewat pertemuan virtual ini, tempat-tempat yang mungkin kita singgahi, pengen terus-menerus berusaha bahwa kita finding God in all things. Maksudnya bukan kita mencari atau menemukan yang belum ada, tapi bagaimana kita terus terkoneksi ya dengan Sang Pencipta lewat apa yang kita kerjain, lewat orang-orang yang kita temuin, lewat apa yang kita kerjakan. Itu Irma dan Beatrice. Enggak, soalnya kan ini kan katanya pertanyaan sederhana ya. Tapi kok jawabannya kok membuat kita terpesona. Apa sih lagu yang terpesona? Oh iya. Iya, karena ini penyanyi juga nih, Pak. Iya. Enak lah suaranya. Beatrice penyanyi ya. Suaranya asik. Dengan tujuan hidup yang seperti itu, adakah orang-orang yang menginspirasi seorang Penny gitu? Karena ya kita kan sudah dari kecil ya Pen ya, dan perjuangan Penny untuk bisa mengembangkan bakatnya menyanyi dan sampai dia menjadi sekarang ini, itu pasti kan nggak mudah gitu ya, untuk tetap bertahan, untuk tetap konsisten, bahkan menghasilkan karya-karya. Ada nggak sih yang menginspirasi Penny dalam perjalanan hidupnya Penny, berkaitan dengan tujuan itu ataupun mungkin juga berkaitan dengan karya-karya yang Penny hasilkan? Iya, yang menginspirasi banyak ya, tapi yang kalau saya bisa sebutkan pasti keluarga, orang tua, mama saya, almarhum papa saya, abang saya, kakak saya. Kemudian ada juga yang menginspirasi saya punya paman, kalau orang Batak tuh bilangnya Mang Boru gitu ya. Mang Boru. Dia itu sekarang usianya 80 tahun, tapi dia itu konsisten banget menulis buku-buku.
dan itu udah berjalan berapa puluh tahun gitu. Maksudnya saya salut sama konsistensi seseorang yang begitu tekun membuahkan karya. Namanya Profesor P.T.D. Sihombing. Dia bikin buku-buku tentang sejarah gereja, sejarah Tanah Batak, buku tentang profil sosok-sosok yang inspiratif, dan saya kadang bingung sampai gak habis-habis gitu, ide terus mengalir gitu. Nah, itu salah satu juga menginspirasi gitu. Kemudian kebiasaan sehari-hari, misalnya dulu tuh almarhum papa saya tuh seneng nulis. Maksudnya dalam banyak hal tuh dia nggak pernah lupa nulis gitu. Jadi dia dulu suka bilang, karena dulu dia kerja di perusahaan Jepang, dia bilang kalau kerja di perusahaan Jepang itu harus disiplin pokoknya. Jadi kita harus selalu bawa catatan. Nah, itu terbawa sama saya. Jadi waktu saya kuliah, waktu saya kerja, saya itu nggak pernah lepas. Pokoknya harus ada entah kertas atau buku kecil untuk saya punya catatan gitu. Nah, sampai hal-hal yang detail tuh kadang papa saya nulis waktu dan beberapa tahun setelah dia meninggal, saya tuh ketemu catatan-catatan dia gitu. Saya makin tertegun. Iya ya, ya ampun, kebiasaan menulis tuh emang sesuatu yang harus dibangun gitu. Kemudian saat dalam studi saya, waktu saya S2, saya ketemu dosen pembimbing yang itu kayak membuka mata saya tentang tulis-menulis jurnal gitu ya. Gimana menemukan hook dalam menulis, gimana mensintesiskan suatu gagasan. Dan saya bersyukur buat mentor saya itu, namanya Ibu Gita Gayatri PhD. Lalu dalam pekerjaan, ada salah satu pimpinan di tempat yang saya pernah kerja dulu, namanya Ibu Kasiah Yunus. Itu dia seorang pemimpin yang juga dia selalu menulis gitu, mencatat gitu ya. Bahkan ketika ngobrol santai begini dan kita yang tim atau anak buahnya kasih gagasan, dia nyatat gitu. Betapa dia mengapresiasi gagasan kita. Jadi sebetulnya kalau saya melihat, menulis itu memang harus dimulai dari kebiasaan yang dibangun dari terdekat kita, dari keluarga, orang-orang di tengah-tengah pekerjaan dan studi tentunya. Kemudian dari buku-buku yang saya baca sih, beberapa buku tuh kadang suka bikin, wah suatu hari gue harus nulis buku kayak gini. Jadi mungkin itu juga menginspirasi gitu. Keren. Maksudnya ada banyak orang ternyata di sekitar kita yang bisa saja menginspirasi ya. Dan kuncinya kalau saya boleh bilang, kadang kita terlewat karena kita nggak memperhatikan. Betul. Ya, kadang kita nggak aware gitu. Betul. Tapi ketika kita memperhatikan, kita kayak bisa menyerap gitu bahwa iya ya, ini sesuatu yang sebenarnya kita udah dikasih talenta, kita udah dikasih potensi itu, cuma kok belum gue mulai gitu. Nah, tapi kita perlu memperhatikan itu. Ketika melihat ada orang seperti itu, kita memperhatikan, lalu apa yang saya bisa lakukan dengan talenta yang Tuhan sudah beri buat saya gitu. Pasti kan gitu ya. Kalau tujuan sedalam itu lalu inspirasi, boleh tahu nggak, ini pertanyaan tiba-tiba muncul lah ya, maksudnya emang dari dulu sampai sekarang cita-citanya itu ya Kak? Maksudnya nulis buku, jadi dosen, dan lain sebagainya. Cita-cita waktu kecil, Irma juga pasti tahu. Pengen jadi penyanyi. Betul. Dengan segala upaya, dia effortnya besar loh, asli. Aku termasuk penikmat, termasuk orang yang walaupun nggak ya selepas kita lulus SMA ya Pen ya, kita udah nggak terlalu banyak kita komunikasi, tapi dari sekolah minggu, teruna, GP segala macam. Aduh, kalau udah di sekolah tuh mau nyanyi nih orang nih berarti. Udah paling seneng deh kalau dia sudah ada di gereja, itu pasti dia bakal nyanyi itu. Itu udah. Dan orang tua saya tuh rajin menyemangati saya untuk ikut festival-festival. Sangat. Iya, ikut festival. Kemudian kalau ada undangan atau nyanyi apa gitu, ikut aja dulu. Pokoknya ya ternyata di situ panggung belajarnya itu di situ gitu. Betul banget. Mama tuh paling setia deh. Pokoknya di mana Penny dipanggil untuk nyanyi, pasti ada Mama. Aduh Irma inget aja. Salam buat Mama ya. Iya. Makasih Irma. Aduh iya. Jadi kok enggak jadi penyanyi, jadi dosen. Jadi dosen yang menyanyi sih memang tetap ya. Iya. Ngajarnya nyanyi juga gak sih? Jadi ya dulu tuh cita-citanya pengen jadi penyanyi. Lalu ikut festival-festival. Terus pernah ikut Indonesian Idol juga yang angkatan pertama.
yang Joy Tobing cuma sampai sampai berapa besar ya, 50 kalau saya nggak salah. Terus udah gitu setelah itu kayak ini sendiri gitu loh, menyadari bahwa kayaknya bukan untuk jadi penyanyi deh. Gitu. Pernah ya ngerasain kayak gitu ya, maksudnya dalam kapasitas saya, maksudnya merasa aku tuh bukan mengejar yang senang nyanyi, tapi bukan mengejar maksudnya untuk jadi penyanyi gitu. Dulu ada pernah bilang Bang Vicky Syanipar, pas saya ingat banget ngobrol di studionya, dia bilang gini, yang namanya bintang itu sama. Saya bingung, dia bilang itu maksudnya mau bintang di langit sama bintang penyanyi, kalau memang sudah bintang ya bintang. Iya, saya ngerti bahwa maksudnya bintang itu kita nggak usah kejar gitu. Jadi saya nggak pernah mengejar untuk pernah cita-cita jadi penyanyi, tapi saya nggak pernah mengejar untuk jadi seorang penyanyi, karena sebetulnya memahami bahwa penyanyi itu kan menyampaikan pesan, dan saya bisa menyampaikan pesan lewat cara lain, ya tetap bernyanyi dengan lagu-lagu yang mungkin teman-teman bisa dengerin di Spotify lewat album Bountiful Eyes. Kemudian apakah kata kuncinya, keywordnya apa kalau cari Penny di Huta Spotify? Barat aja. Oke. Udah berapa lagu Kak cipta? Nah, Bountiful Eyes itu rilis tahun 2014. Aduh, Irma terima kasih. Iya. Ini ya physical CD-nya. Iya kan? dong. Iya. Itu Make ada lagu. It Happen. Iya, itu ada lagu Go Make It Happen yang nyanyiin Irma itu. Terus ada lagu Penantian Terindah, Bountiful Eyes, kayaknya aku harus dengerin Penantian Terindah ya. Iya. Satu lagi Sampai Aku Pergi. Terus beberapa tahun kemudian 2019 ada single Sayap Kecil judulnya. Iya, betul ada. Gitu. Jadi di mana-mana kok tuh di iCloud ya segala macam itu. Iya, iTunes juga ada. Betul. Aduh, makasih Irma udah dengerin. Ayo Petrus dengerin dong, Cie. Ini aku langsung nyari. Dia langsung nyari tuh. Iya, jadi maksudnya semakin kita bertumbuh kan kadang kita sadar ya, kayak tadi ngobrol tujuan hidup. Cita-cita sih dulu pengen jadi penyanyi gitu, tapi makin menyadari bahwa nyanyi itu kontennya sebenarnya apa sih? Maksudnya poinnya, esensinya menyampaikan pesan kan gitu. Berarti menyampaikan pesan, ya udah saya bukan harus jadi penyanyi tenar, saya tetap bernyanyi karena itu sesuatu yang udah saya cintai gitu. Saya tekuni, saya akan bernyanyi, tapi lewat cara dengan pendekatan yang berbeda, tetap bikin karya, album yang secara indie waktu itu, nulis lagu dan bekerja sama teman-teman gitu. Iya. Aku termasuk orang yang paling bahagia waktu ada mini album itu. Aduh Irma, thank you Irma. Makanya aku jengkel waktu yang buku ini aku gak notice duluan. Oh iya. Yang notice mantan editor BPK. Samuel Septino. S3. Iya, S3 gue bilangnya. Kemana aja sih S3 karena namanya S semua ya. Baru sadar. Samuel Septino Saragi. Tapi ada lagi ditambahin lagi satu lagi S. Cuma aku lupa tuh. Dia punya ini apa kemarin ada kok dia cerita apa sih memorak apakah begitunya Kak, nggak tahu dari mananya Kak. Ya pokoknya yang dunia perbatasan tahu lah ya. Kita ini lah ngobrol sama Kak Semi sama Kak Penny sekaligus lah ya. Reuni. Iya. Sama Rahel juga Bet. Oh Kak Rahel juga teman. Enggak kenal ya? Rahel Daulay. Di mana? Satu SMA sama Rahel sama si Semi itu sama. Maksudnya? Rahel Daulay, sekolah di Metodis Medan juga ya? Iya. Berarti teman SD iya, kali ingat ya? Aku tuh di Metodis Medan TK sampai kelas 2. Kebetulan inget banget sama Samuel Septino yang teman-temannya Irma dan Petris juga, karena emang barengannya tuh selalu bareng sama Septino gitu. Jadi itu yang keinget. Habis itu pindah ke Jakarta, yang masih inget itu doang kayaknya. Maafkan. Gak apa-apa. Tapi itu benar pas udah bicara lagu dan Penny ngeluarin mini album itu aku senang banget. Aku beli yang fisiknya loh. Iya, physical CD. Iya, aku beli. Ini jadi catatan ya cerita Kak Penny tadi bahwa ada kadang-kadang cita-cita yang harus nggak tercapai ya kalau bicara soal profesi. Tapi ada banyak cara untuk mewujudkan cita-cita kita. Nggak harus jadi profesi penyanyi misalnya. Tapi tetaplah bernyanyi dengan media-media yang lain, itu menarik sekali loh. Jangan sampai merasa bahwa hidup jadi sia-sia dan percuma karena kita nggak bisa raih cita-cita. Ada banyak cara. Ada banyak alternatif pilihan teman-teman. Jangan putus asa. Karena seringkali kan kita terpaku sama nama profesinya ya, penyanyi gitu. Padahal sebetulnya tuh kontennya, esensinya sama kayak misalnya nulis buku.
esensinya kan ada pesannya, sama kayak nyanyi juga pesannya. Betul. Nah, jadi dimanapun apapun nama profesinya, selama itu adalah sesuatu yang kita cintai, konten esensinya itu yang kita teruskan. Itu sih yang kupahami. Nyanyi dong Ben, nyanyi dong. Oh ya ampun, disuruh nyanyi sama Irma. Nyanyi apa? Ya ampun. Biarpun ya, biar sepenggal selama pandemi nyanyinya di rumah mulu ya. Makanya sekarang nyanyi di podcast Tanpa Podium. Tanpa Podium ya. Wow. Ini perdana selama pandemi akhirnya nyanyi. Teman-teman, ini juga selain nyanyi jago juga main alat musik. Aduh, semuanya ya. Jadi multi talented banget ya temanku ini. Bangga gue Ben. Aduh, makasih Irma. Petrus aja baru kenal aja bangga. Iya. Aku di fallback aja seneng loh. betul. Aku di fallback. Biasa di fallback artis. Aduh. Penyanyi, penulis buku, ya, penulis lagu, penulis lagu luar biasa. Nyanyi Ben. Nyanyi. Iya. Nyanyi apa ya? Tembak deh dia. Enak kalau teman gitu. Mungkin karena tadi penasaran sama yang itu penantian terindah ya Petrus. Asik. Buat teman-teman dalam masa penantian, nikmatilah penantian terindah dari Penny Hutabarat. Sedikit aja ya. Iya. Iya Kak. Kau kembangkan sayap cintamu, kau tebarkan warna indahmu. Saat-saat ku mendengar alunan suara kasihmu. Udah ya, nanti keluar semua keras nih. Sepenggal dulu deh. Seterusnya di Spotify ya. Iya betul, nanti kita copyright aja. Makanya cek aja deh di Spotify ya Penny Hutabarat. Ada juga di YouTube-nya kok Penny Hutabarat juga. Oke. Itu kata kuncinya ya Penny Hutabarat. Aduh, senang banget ya bisa ngomong sama Penny. Pen, closing statement dong. Oke. Yang bisa jadi pesan buat teman-teman dengan semua yang sudah Penny jalani dalam hidup, dalam karya. Oke. Jadi teman-teman, senang banget sih bisa sharing di podcast Tanpa Podium. Saya juga percaya bahwa nggak ada yang kebetulan ya. Ketika Irma, kemudian Patrice dan teman kami Samuel Septino mengajak untuk saya mampir di podcast Tanpa Podium ini, itu senang banget sih. Maksudnya bisa berbagi. Lalu kalau tadi Irma bilang dan Patrice apa yang bisa saya bagikan, teman-teman, saya juga masih belajar, sama bahwa kita semua masih berproses, kita sama-sama masih terus belajar. Dan kalau saya boleh bagikan sesuatu, saya ingin menyampaikan ke teman-teman, peliharalah anugerah yang sudah dipercayakan kepada kita. Tuhan sudah kasih kita talenta, Tuhan sudah kasih kita potensi yang dipercayakan sama kita. Nah, jangan disimpan sendiri, waktunya kita bagikan, waktunya kita sebarkan. Jadi peliharalah anugerah yang telah Tuhan berikan pada kita, termasuk juga orang-orang yang kita sayangi, orang tua, teman, keluarga besar, sahabat, semuanya, karena kita bisa melahirkan karya hidup yang terbaik. Justru ketika kita juga menyediakan waktu kita, menyediakan kasih kita untuk Tuhan dan untuk keluarga dan sesama. Itu kira-kira closing statement dari saya. Makasih Irma dan Patrice. Selalu deep kalau Kak Penny ngomong ya. Iya benar. Iya teman-teman, kami nggak mau ngulang. Pokoknya yang pokoknya itu sudah yang itu jadi klimaksnya lah gitu sih ya. Dan pastinya ya semoga Samuel Septino Saragi dia senang ya, karena dia juga yang notice dan akhirnya kita juga bisa mendatangkan Penny. Semoga nggak kapok ya. Dia ngompokin tuh ya. Jangan kapok ya Pen. Enggak dong, nggak kapok dong. Justru senang banget teman-teman tetap stay dengerin podcast Tanpa Podium karena banyak banget saya baru langsung diundang di sini aja nih, awal ngobrol udah langsung rasanya happy banget, sumringah ngobrol sama Irma sama Patrice. Jujur bener, karena apa? Karena sesuatu yang kita mulai dari hati, saya yakin pasti sampai ke hati. Dan semoga teman-teman tuh
lewat podcast tanpa podium bisa menambahkan value yang bermanfaat buat kehidupan teman-teman ya. Thank you. Itu aja. Sukses selalu Irma dan Patrice podcast tanpa podium. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Dengarkan selalu episode terbaru podcast tanpa podium setiap Rabu malam di Spotify dan juga setiap Sabtu malam di kanal YouTube podcast tanpa podium sudah bisa ditonton. Info selengkapnya dapat teman-teman temukan di Instagram @podcasttanpapodium. Follow aja. Di sana ada microblog, ada iklan, ada video dan lain sebagainya yang pastinya mencerahkan. Oke deh kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Saya juga pamit ya. Penny Huta Barat. Thank you Irma dan Patrice. Thank you teman-teman. So happy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Iya. Bye.